Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Mau tahu kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika memang dengan cara demikian bisa menghapus kesalahan Tina di masa lalu, kami sangat mendukung misi kalian. Mungkin juga karena kesalahan itu, Tina belum bisa hidup bahagia. Terima kasih atas dukungannya, Om. Ucapku pada Om Wardi. Bagaimana dengan Leo? Apakah dia juga ikut? Tanya Wardana. Aku pun menjelaskan tentang ketidakikutsertaan Bang Leo di dalam misi kali ini. Lantaran kewajibannya sebagai anggota Mapalasi Lempari saat ini sedang sibuk-sibuknya. Tio, apa benar kabar yang beredar baru-baru ini tentang kejadian di Bukit Sulap? Tanya Om Wardana. Sebenarnya aku tidak mau menjawab pertanyaan Om Wardana tentang tragedi di Bukit Sulap. Takutnya kejadian di masa lalu membuat suasana menjadi tidak enak. Tapi rasanya tidak enak hati bila aku tidak menjawab. Apa yang Om dengar itu benar adanya. Sekarang mereka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis. Beruntung Om Wardana tidak melanjutkan lagi pertanyaannya setelah mendengar jawabanku. Oh ya Tina, kamu tahu tidak kalau Hendrik saat ini sedang berada di Lubuk Linggau? Namun sepertinya kabar itu tidak ada yang spesial bagi Tina. Dia hanya diam tanpa memberi reaksi sedikit pun. Ada urusan apa Hendrik kesini? Tanya Om Wardi. Tadi siang aku ke rumah sakit untuk sekedar memastikan barangkali sepasang kekasih yang mengalami tragedi di Bukit Sulap itu aku mengenalinya. Kebetulan ketemu Hendrik di sana, yang ternyata baru sampai. Katanya dia memang diminta oleh pihak rumah sakit untuk menangani kasus itu. Sudahlah Tio, tidak perlu diceritakan. Terserah itu urusan Hendrik. Mau dia di mana saja, bukan urusanku lagi. Om Wardana memberikan isyarat agar aku tidak meneruskan cerita tentang Hendrik. Setelah semua urusan selesai, aku memutuskan untuk berpamitan, mengingat hari sudah menjelang maghrib. Namun saat hampir sampai rumah, aku terkejut melihat kehadiran Murni yang berdiri di teras, seolah memang sengaja menanti kedatanganku. Sudah ketemu dengan Tinanya? Enak ya sekarang? Banyak pilihan, bosan di rumah, bisa ke dia. Astagfirullah, Murni, Mas tak sampai hati begitu. Buktinya, Mas tega menyakiti perasaanku. Istighfar. Jangan mau diperdaya oleh cemburu. Kamu kan tahu Mas ini seperti apa. Sudahlah Mas, jangan menampik. Semua sudah pada tahu. Di depan umum saja kalian berani berdua-duaan. Apalagi di tempat sepi. Hari hampir maghrib, Mas mau mandi. Aku pun berlalu karena suara pengajian di pengeras suara masjid mulai terdengar. Sekitar pukul 8 malam, aku masih duduk di depan teras. Kecemburuan tak jelas Murni perlahan membuat suasana di rumah tidak senyaman dulu. Kamu belum tidur, Tio? Belum, Bu. Tio lagi pengen ngadem sambil menikmati keindahan rembulan, jawabku. Ibu menghela napas panjang sembari memandang ke langit sebelum duduk di kursi sebelahku. Ibu lihat, akhir-akhir ini Murni sering merenung.
Walaupun dia berusaha menutupinya, tapi ibu tahu bahwa suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Dari kecil ibu selalu berusaha mendidikmu dengan kebenaran, Tio, agar akhlakmu baik. Aku terkejut bukan main, tak kala melihat tetesan bening menetes di pipi ibu. Astagfirullah, ibuku menangis. Aku turun dari kursi dan segera bersujud padanya. Bu, maafkanlah jika Tio telah membuat ibu sedih. Tio tidak kuat melihat ibu menangis. Hukum Tio, Bu, jika anakmu ini punya kesalahan. Ibu tahu Murni begitu cemburu dengan Tina. Ibu juga tahu kalau kamu menganggap Tina tidak lebih dari sahabat. Tapi sekarang situasi sudah berbeda, Nak. Kamu sudah punya Murni. Ada hati yang harus kamu jaga. Kedekatanmu dengan Tina itu sudah tak elok dipandang mata. Ibu tahu dulu kamu pernah menginginkan Tina, tapi dia bukan jodohmu. Tina yang sekarang sudah bersuami dan kamu juga sudah mempunyai istri. Ibu takut rasa itu masih kamu simpan. Ibu gak mau kamu terjebak dalam hubungan penuh dosa. Baik, Bu, aku akan jauhi Tina. Tidak, Mas, jangan jauhi Tina. Ini salah Murni yang terlanjur terbakar cemburu sebelum mengetahui kebenarannya. Sekarang Tina sudah menjelaskan semuanya. Kemunculan Tina dan Murni yang bersamaan membuatku terkejut. Apalagi di antara mereka ada Om Wardi dan Biwanti. Kak Fatimah, apa kabar? Ujar Biwanti. Astagfirullah, kau tidak kasih kabar kalau kalian sedang di sini? Ibu menjeka air matanya, kemudian bangkit dari kursi yang diduduki dan menghampiri Biwanti dan Om Wardi. Penjelasan Tina kepada Murni dan kedatangan Om Wardi dan Biwanti mengubah semua kembali ke suasana awal. Kami sebenarnya sudah datang 2 hari lalu, sama seperti kakak tidak menjawab saya bertanya kabar, sindir Biwanti. Aduh, maaf, kabar saya baik. Saking senangnya melihat kedatangan kalian sampai lupa segalanya, jawab ibu. Apalagi kalau sudah ketemu Cucung, bisa lupa segalanya. Makanya baru sekarang sempat bertamu ke rumah Kak Fatimah, timpal Biwanti. Iya, Bi, lihat saja, ibu sampai lupa menawarkan tamu masuk rumah, ujarku. Aduh, ada apa ini? Kok saya jadi lupa? Ayo masuk. Obrolan ibu dan Biwanti begitu hangat, sesekali juga dihiasi tawa renyah. Kalau tidak aku mengingatkan tadi, ibu sampai lupa menawarkan Om Wardi dan Biwanti masuk. Sepertinya kalian hidup enak di Musi Banyu Asin. Kelihatan badannya subur, pungkas ibu. Alhamdulillah, Kak. Sebenarnya kita di sana bertani, berkebun sayur. Mungkin suasana hati bikin enak tidur, enak makan. Akhirnya jadi deh kayak karet direndam minyak tanah, mengembang. Ucapan Biwanti berhasil membuat kami semua tertawa. Apalagi ibu, rona kebahagiaan di wajahnya tidak bisa difungkiri. Malam ini beliau sangat bahagia. Karena ingin melepaskan kepergian aku, Murni dan Tina ke pagar alam, Biwanti dan Om Wardi ternyata telah merencanakan untuk bermalam di rumah kami. Tanpa terasa, obrolan hangat penuh tawarannya itu membuat kami sampai lupa bahwa hari sudah cukup larut. Biar suasana keakraban lebih terasa, kata Biwanti, malam ini tidurnya menghampar di ruang tengah saja, berlandaskan soutes tikar. Seberes ina-inu, aku pun memutuskan untuk mengistirahatkan tubuh. Takut kalau tidur terlalu larut, besok pagi bangunnya kesiangan. Sesuai rencana, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sekitar pukul 7, aku, Murni dan Tina telah siap menunggu kedatangan mobil travel yang sudah dipesan di hari sebelumnya. Tepat pukul 8 pagi, kami bertiga berangkat menuju pagar alam, tentunya setelah berpamitan. Lambaian tangan ibu, Biwanti dan Om Wardi
mengitari keberangkatan kami. Mobil Innova berwarna hitam itu melaju dengan kecepatan sedang menerobos keramaian kota Lubuk Linggau. Beberapa puluh menit dari kota Lubuk Linggau, akhirnya kami pun memasuki jalan ke Pahiyang. Di perjalanan, aku mendapatkan kabar via pesan singkat dari Pak Mustaqim yang sekarang menjadi orang tua angkat aku dan Murni. Di dalam pesan singkat itu, Pak Mustaqim menanyakan lokasi kami saat ini. Aku pun membalasnya dengan nama tempat yang telah kami lalui. Lalu, di pesan kedua, Pak Mustaqim mengatakan, nanti saat sampai kami hanya melakukan tanda tangan simaksi saja, karena semuanya telah beliau persiapkan. Alhamdulillah, ternyata Bapak telah menyediakan semuanya, ucap Murni tak kalah mendengar kabar dariku yang mengatakan isi pesan singkat dari Pak Mustaqim. Terima kasih Murni, ucap Tina. Terima kasih untuk apa Tina? Untuk semua yang telah disediakan, ungkas Tina. Kok terima kasihnya ke aku? Kan Pak Mustaqim yang mengurus semuanya. Iya, tapi beliau kan sekarang orang tua kalian. Nggak salah dong jika aku berterima kasih kepada anaknya. Iya Tina, nggak apa-apa. Aku juga tidak pernah menyangka mendapatkan orang tua sebaik mereka. Alhamdulillah, semua sudah rencana Allah. Iya mas, alhamdulillah. Kita sudah masuk kota Pagar Alam. Tujuan selanjutnya kemana? Tanya Bang Juanda supir trapel. Desa Dempurejo bang. Tanpa terasa, sekitar jam 12 siang, kami sudah berada di kota Pagar Alam. Kali ini perjalanan sedikit lebih cepat. Sepertinya Bang Juanda sudah sangat memahami jalan. Tidak lama kemudian, kami mulai memasuki desa Dempurejo. Berhentinya di depan rumah panggung itu bang, ujarku kepada Bang Juanda. Di sini ya? Tanya Bang Juanda saat sampai di depan rumah Pak Mustaqim. Iya bang. Di depan rumah, Pak Mustaqim dan istrinya telah bersiap menunggu kedatangan kami. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga, pungkas Tina. Seolah rumah sendiri, kami langsung masuk tanpa harus menunggu tawaran dari sang pemiliknya. Sekarang cuci muka, cuci tangan. Ibu sudah siapkan makan siang. Kalian pasti lapar kan? Kata Bu Ningsi. Subhanallah, terima kasih Bu, ujar Murni memeluk Bu Ningsi sembari memberikan ciuman kasih sayang di pipinya. Iya, sudah, cepat cuci muka, cuci tangan, kita makan sama-sama. Kami berempat ditambah Pak Mustaqim dan istri, hari ini makan siang di rumahnya. Masakan sederhana Bu Ningsi terasa nyaman di perut. Seberes makan siang, Bang Juana sang supir trapel berpamitan pulang ke Lubuk Linggau dan akan datang lagi 3 hari kemudian untuk menjemput kami. Tidak lama setelah itu, Pak Mustaqim berpamitan untuk menjemput Ustadz Muzakir di masjid. Sementara Pak Mustaqim menjemput Ustadz Muzakir, kami mengepak barang-barang ke dalam tas keril. Hal itu dilakukan karena tidak ingin mengulur-ngulur waktu. Setidaknya saat Pak Mustaqim kembali, kami sudah menyelesaikan semua dan tinggal berangkat saja. Tepat setelah selesai packing, datanglah seorang pemuda bernama Widi yang mengaku adalah murid Ustadz Muzakir dan tujuannya untuk menjemput kami agar segera memulai pendakian karena Ustadz Muzakir telah menunggu kami di Sungai Kaliduren. Kenapa Ustadz Muzakir tidak kesini dulu? Tanyaku pada Widi. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Ustadz Muzakir menginginkan agar kita sampai lebih awal. Mengingat kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di perjalanan nanti. Ucapan Widi ada benarnya. Musabab tepat pukul 12 malam nanti, hari weton Rabu Pahing, hari yang telah ditetapkan untuk melakukan ritual pensucian makam perintis Pak Mulyarejo. Tidak ingin mengulur waktu, sekitar pukul 4 sore, kami memulai pendakian tanpa harus menunggu kepulangan Pak Mustaqim. Walaupun Bu Ningsi telah menyarankan agar menunggu suaminya pulang dulu. Seolah tidak memperdulikan saran dari Bu Ningsi, kami segera melakukan pendakian. Hingga sekitar 30 menit kemudian, tibalah kami di Sungai Kaliduren.
Di Sungai Kaliduren, Ustadz Muzakir telah menanti kami bersama seorang pria yang sepertinya seumuran dengan Widi. Dan rupanya pemuda yang bernama Yuda itu juga adalah murid Ustadz Muzakir. Setelah selesai membersihkan tubuh dengan cara berwudu, lalu mengambil air Sungai Kaliduren dengan derijen yang katanya untuk membasuh makam perintis itu, kami pun melanjutkan perjalanan menuju kampung 4 titik awal pendakian. Di sini kami berdoa sejenak, dipimpin langsung oleh Pak Ustadz Muzakir. Setelahnya sekitar jam 5 sore, kami memulai langkah menuju Gerbang Rimba. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.